Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di channel ini. Semoga hari-hari kita senantiasa dalam kebaikan. Kali ini kita akan mendengarkan kisah Sungai Nil yang dikirimi surat oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk kembali mengalir. Kisah Umar bin Khattab taklukkan Sungai Nil dan hapus tradisi tumbal. Kisah ini diriwayatkan oleh Abdul Hakim dalam Futuha Misra, sejarah penaklukan Mesir. Kisah ini terjadi ketika Amr bin As berhasil menaklukkan Mesir. Saat memasuki bulan Bu'unah, salah satu bulan dalam kalender yang berlaku di Mesir saat itu, penduduk datang menghadapnya. Wahai gubernur, sesungguhnya Sungai Nil kami ini memiliki tradisi yang airnya tidak akan mengalir kecuali dengan tradisi tersebut. Tradisi apakah itu? Jika telah melewati tanggal 12 bulan Bu'unah, kami akan mengambil seorang anak gadis dari orang tuanya. Kami akan membujuk orang tuanya itu agar mau merelakan anak gadisnya sebagai tumbal. Lalu kami rias gadis itu dengan pakaian dan perhiasan yang mewah, dan lalu kami lemparkan ia ke Sungai Nil. Amr bin As terkejut mendengar tradisi tumbal itu, tradisi syirik sekaligus pembunuhan keji, masalah akidah sekaligus masalah nyawa manusia. Sesungguhnya tradisi ini tidak ada di dalam Islam. Islam menghapus segala tradisi leluhur sebelumnya yang bertentangan dengan ajarannya. Demikianlah jawaban tegas Amr bin As. Sesuai dengan arahan Amr bin As, mereka menahan diri melakukan tradisi tumbal itu. Mereka bersabar selama 3 bulan. Bulan Bu'unah, Abib, dan Masra. Namun, air Sungai Nil tidak juga mengalir seperti biasanya. Tidak mendapatkan air adalah masalah besar bagi penduduk. Karenanya mereka berniat pindah dari situ. Mengetahui kesulitan penduduk dan keinginan mereka untuk pindah, Amr bin As mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Khattab. Ia menceritakan peristiwa yang terjadi dan memintanya memberi arahan. Engkau benar, jawab Umar bin Khattab melalui surat. Sesungguhnya Islam menghapus seluruh tradisi yang buruk. Bersama surat ini, kukirimkan pula kepadamu selembar kertas. Jika telah sampai kepadamu, lemparkanlah lembaran itu ke Sungai Nil. Sebelum lempar kertas itu ke Sungai Nil, Amr bin As membuka dan membaca isinya. Dari hamba Allah Amirul Mukminin kepada Sungai Nil, penduduk Mesir. Amma ba'du. Jika engkau mengalir semata-mata karena dirimu sendiri, maka janganlah mengalir. Akan tetapi, jika yang mengalirkanmu adalah Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa, maka kami mohon kepadanya untuk mengalirkanmu. Amr bin As melemparkan kertas itu ke Sungai Nil tepat sehari sebelum rencana keberangkatan penduduk pindah ke wilayah lain. Keesokan harinya, pagi-pagi sebelum mereka berangkat, Sungai Nil telah mengalir hingga sedalam 16 hasta. Penduduk Mesir pun bergembira, tidak jadi pindah ke wilayah lainnya. Demikianlah kisah Umar bin Khattab ini. Tidak hanya Sungai Nil kembali mengalir, yang lebih utama adalah terhapusnya tradisi tumbal dari kehidupan mereka. Ibroh dari kisah Umar bin Khattab. Ada beberapa ibroh yang bisa kita petik dari kisah ini. Antara lain, yang pertama, tumbal adalah salah satu bentuk syirikan. Memberikan tumbal atau berkurban kepada selain Allah merupakan salah satu perbuatan syirik yang dosanya sangat besar hingga tidak diampuni Allah. Baik tumbal untuk sungai, tumbal untuk gunung, tumbal untuk pembangunan jembatan, dan lain-lain. Tidak peduli apakah tumbal itu besar seperti sapi, kecil seperti ayam, apatah lagi jika tumbalnya adalah manusia. Kedua, mencegah kesyirikan adalah kewajiban setiap muslim. Amr bin As telah memberikan contoh yang tepat. Begitu mengetahui bahwa tradisi yang dimaksudkan oleh penduduk Mesir adalah tradisi syirik, ia langsung mencegahnya. Mencegah kesyirikan adalah kewajiban setiap muslim, terutama pemimpin umat yang memiliki otoritas. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, otoritasnya atau kekuasaannya. Apabila tidak mampu, hendaklah ia mengubahnya hal itu dengan lisannya. Apabila tidak mampu, hendaknya dia mengubahnya dengan hatinya. Dan inilah selama-lama iman. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, pemimpin itu memberikan solusi yang manhaji. Kisah Umar bin Khattab ini menegaskan kepada kita bahwa pemimpin negara memiliki kewajiban menyelesaikan permasalahan rakyatnya, dan itulah yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Ia memberikan solusi yang manhaji sesuai dengan manhaj Islam, tidak bertentangan dengan akidah Islam, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah.
Maka yang dilakukan Umar dalam kisah ini adalah menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berdoa hanya kepada Allah, ia berupaya menyelesaikan dua hal sekaligus, menghentikan kemusyrikan dengan menghapus tradisi tumbal dan memajukan kesejahteraan dengan kembali mengalirnya sungai. Keempat, karomah dari Umar bin Khattab. Kisah Umar bin Khattab ini juga menunjukkan karomahnya, sekaligus menunjukkan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan selembar kertas berisi komunikasi kepada sungai Nil dan doa kepada Allah, Allah menjadikan sungai Nil kembali mengalir. Banyak karomah Umar bin Khattab lainnya, misalnya beberapa kali ayat Al-Quran turun bersesuaian dengan pendapat Umar bin Khattab. Ia juga pernah memberikan instruksi kepada pasukan yang sedang berperang di dekat gunung, padahal Umar waktu itu sedang khutbah di Madinah, dan lain-lain. 5. Sungai dan alam semesta adalah makhluknya. Kisah Umar bin Khattab ini juga menguatkan kepada kita kesadaran bahwa sungai Nil, sungai-sungai lainnya, gunung, hutan, dan seluruh alam semesta ini adalah makhluknya. Maka janganlah takut kepada sesama makhluk. Jangan berdoa berlindung kepada sesama makhluk, namun berdoalah hanya kepada Allah Sang Pencipta segala makhluk. Berlindunglah hanya kepadanya. Karenanya, meskipun surat yang ditulis Umar berisi komunikasi kepada sungai Nil, doanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang tidak beres dengan sawahnya, hendaklah petani berdoa hanya kepada Allah. Jika ada masalah dengan kebunnya, hendaklah pekebun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada masalah dengan bumi yang semakin sering gempa, hendaklah berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.